Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada peserta untuk menduduki tempat yang telah kami sediakan. Langsung saja, alhamdulillahirobbilalamin. Perkenalkan, nama saya Aris Nuryodian, guru penggerak angkatan 10. Di sini saya sebagai moderator diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Bapak Ridwan Antoni SPD. Adapun susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyampaian sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, juga ada penyampaian materi, dilanjut dengan sesi tanya jawab dan penutup. Oke, langsung saja. Yang saya hormati Ibu Haji Nunung sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, juga kepada Bapak Ridwan Antoni sebagai calon guru penggerak, dan juga kepada Ibu Bapak guru hebat yang saya banggakan dan saya cintai. Langsung saja, yang pertama ada sambutan dari Ibu Haja Nunung selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man Ibu Wakasek yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati, seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan banyak nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa berkumpul bersama dalam satu kegiatan diseminasi budaya positif dari guru penggerak. Alhamdulillah, kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya sampai yaumul akhir. Ibu Bapak guru yang saya hormati, di sini saya tidak ada sambutan sedikit untuk diseminasi guru penggerak dalam pendidikan guru penggerak. Ada kegiatan diseminasi budaya positif, ya. Budaya positif, kegiatan yang bertujuan untuk menyebarluaskan suatu gagasan atau ide, temuan hingga inovasi terkait dengan kegiatan belajar mengajar melalui publikasi, kemudian presentasi atau kegiatan lainnya. Sebetulnya kemarin sudah lihat di grup ada fotonya, itu sudah diterapkan tentang seperti presentasi, ya. Presentasi anak-anak itu sudah mulai diterapkan gitu. Kemudian seperti gagasan-gagasan atau ide-ide yang harus dikembangkan terus gitu. Kemudian inovasi, apa itu inovasi? Penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal. Contoh, misalkan kemarin di dalam P5 juga sudah diterapkan tentang mendesain payung gelis yang beda dari yang lain, desainnya bisa itu diterapkan. Kemudian publikasi, itu kegiatan penyebaran informasi yang dapat berbentuk berita, laporan atau karya tulis. Nah, ini biasanya di guru bahasa Indonesia sudah diterapkan itu tentang bagaimana anak-anak itu
mencari berita. Contohnya kemarin ada anak-anak di bahasa Indonesia membuat suatu video di di tempat-tempat itu ya, tempat seperti tempat UKS, laboratorium gitu ya, untuk membuat blog gitu. Kemudian presentasi, ini presentasi kan sudah biasa dikerjakan oleh siswa-siswa itu. Apa itu presentasi? Di mana berbicara atau berkomunikasi di hadapan orang banyak untuk menyampaikan gagasan, ide, materi sebagai dia sebagai narasumbernya gitu ya. Jadi itu sudah di sekolah itu sudah terbiasa melakukan presentasi. Kemudian guru penggerak dapat mengajak, menghimbau murid untuk penerapan hal-hal positif di sela-sela mengajar, dapat pula dengan mengaitkan dengan materi pembelajaran itu sudah sudah dilaksanakan itu. Atau setiap saat menjumpai momen guru penggerak harus sangat peduli dalam segala bidang gitu. Kemudian etikanya juga harus mencerminkan guru penggerak gitu ya. Jadi segalanya harus bisa gitu. Kemudian harus peduli kepada lingkungan sekolah yang bagaimana gitu ya. Alhamdulillah guru penggerak di sini sudah melaksanakan itu ya. Nah untuk itu marilah kita dukung kegiatan guru penggerak ini dan selamat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haji Ainur yang telah memberikan sambutannya. Menginjak ke acara yang kedua yaitu pemaparan materi. Ini adalah waktu yang kita tunggu-tunggu ya Bapak Ibu untuk mendapatkan ilmu. Nah, langsung saja saya serahkan kepada Bapak Ridwan Fatholi SPD. Saya persilahkan. Sebelumnya kepada Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Shalawat rangkai salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita A'ani Habibi wa Habibana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkeluarga para sahabatnya serta kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini mudah-mudahan mendapatkan syafaat umat di yaumul jazaa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati moderator, dan yang tak lupa juga kepada rekan-rekan semua guru-guru hebat yang telah hadir pada kegiatan penyebaran budaya positif untuk kegiatan program guru penggerak di angkatan 11 ini. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Ridwan Fatholi, merupakan salah satu peserta CGP calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP 1 Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan hari ini, insya Allah saya akan sedikit memaparkan tentang pemahaman budaya positif.
Dan hal ini tentunya sudah biasa kita laksanakan di sekolah. Sudah biasa dan sudah terbiasa kita laksanakan di sekolah. Selanjutnya, tujuan dengan adanya kegiatan budaya positif ini atau di sini adalah supaya kita bisa memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah. Yang mana budaya positif ini telah digagas oleh pahlawan pendidikan kita ya, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, itu pendidikan yang berpihak pada murid. Artinya bahwa ketika melakukan proses pembelajaran, kita semuanya itu harus memprioritaskan interaksi atau berpihak kepada murid. Kemudian untuk konsep utama budaya positif yang harus kita lakukan ataupun yang sudah biasa kita lakukan, di antaranya yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, inilah konsep-konsep utama ketika kita membangun budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama itu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah seperangkat nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang dianut oleh suatu komunitas. Dalam hal ini itu sekolah, yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan positif bagi setiap individu di dalamnya. Artinya budaya ataupun kebiasaan ini merupakan keyakinan yang kita bangun, kebiasaan yang kita laksanakan di sebuah lembaga, sebuah komunitas atau sekolah. Seperti di SMTN 1 Ciawi yang sudah terbiasa melakukan budaya positif. Di antaranya itu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi siswa untuk belajar, berkembang, dan mencapai potensi terbaiknya. Nah, budaya positif ini merupakan fondasi yang fondasi itu adalah dasar ya, dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan siswa. Diharapkan dengan adanya budaya positif, siswa akan merasa lebih bahagia, lebih enjoy ibu ketika belajar itu, tidak terbebani gitu ya dengan materi pembelajaran, apalagi dengan karakter guru yang bermacam-macam gitu ya, dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Nah itu. Selanjutnya, yang poin yang kedua adalah perubahan paradigma belajar. Seiring dengan perkembangan waktu, perkembangan zaman tentunya akan berubah juga dengan pengaruh yang masuk ke negara kita ya, ataupun ke sekolah kita, termasuk kepada anak didik kita. Nah, perubahan paradigma belajar ini sejalan dengan perkembangan zaman dan tuntutan dunia kerja. Keterampilan seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan bekerjasama menjadi semakin penting. Nah, kemudian perubahan paradigma ini secara perlahan mengalami pergeseran cara pandang atau pendekatan yang mendasar dalam proses belajar. Jadi kita tidak bisa memposisikan hal yang sama ketika kita belajar dulu dengan hari ini. Kita mengajar siswa yang sekian belas tahun yang lalu dengan sekarang itu tentunya akan ada perbedaan. Nah, itu adalah pergeseran yang menjadi sebuah keniscayaan. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan metode pembelajaran yang lebih tradisional, pelajaran matematika seperti apa tradisional gitu ya, IPA seperti apa, berbagai materi pembelajaran ditampilkan, disuguhkan dengan pembelajaran lebih tradisional. Nah, di mana guru sebagai pusat informasi dan siswa hanya menerima, itu hanya satu arah, ya. Sementara paradigma baru ini menggeser
menggeser fokus gitu ya ke siswa sebagai pusat pembelajaran. Nah, ini yang dimaksud dengan pembelajaran yang berpusat berpihak pada murid. Jadi kita itu tidak hanya ceramah saja gitu kan, dibiarin mendengarkan apa yang kita sampaikan tanpa dikasih kesempatan untuk siswa berinisiatif, berinovasi atau melakukan hal-hal yang positif untuk menggali potensi yang dimiliki oleh para siswa. Next, kemudian apa disiplin itu ya? Saya akan menjelaskan secara ringkas saja ya. Disiplin itu merupakan hal yang sangat penting, kata kunci ketika kita mau berhasil. Nah, kalau secara bahasa ini disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar, atau merupakan berasal dari akar kata yang sama yang berarti murid atau pengikut. Kemudian disiplin itu belajar untuk menjadi seorang murid atau pengikut yang paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu. Nah, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang keluar dari dirinya sendiri, bukan ekstrinsik, bukan dari luar. Jadi sikap disiplin itu bukan hanya karena adanya paksaan, bukan karena adanya tekanan, tapi justru disiplin itu keluar dari dirinya sendiri. Nah, di sini adalah disiplin positif, Bapak Ibu sekalian. Disiplin positif ini adalah sebuah kebiasaan-kebiasaan yang hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seorang warga di sekolah. Warga di sekolah ini berarti banyak. Ada guru, termasuk atasan, ada guru, kemudian ada TKU, ada siswa, ada penjaga, ada dari security. Itu merupakan salah satu komponen yang ada di sekolah. Dan terutama yang diprioritaskan kita adalah terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi kritis. Harus kritis kita anak itu. Kita dorong anak supaya kritis. Kemudian mandiri. Tidak hanya sebagai pendengar saja ketika di kelas, dan juga memiliki rasa tanggung jawab. Itu adalah disiplin positif yang harus kita bangun. Dan kalaupun ini sudah kita lakukan, ya kita tinggal melakukan penguatan saja. Saya yakin Bapak Ibu semuanya di sini sudah menjalankan ini ya. Saya hanya sharing saja, Pak Ibu sekalian, bukan ingin menggurui, kita sharing saja bahwa ketika kita mendidik seorang anak itu terlahir dengan keunikan masing-masing, mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mereka akan mengikuti kodratnya, kodrat zaman dan kodrat alam. Makanya tadi saya sampaikan, kita mengajar anak 10 atau 20 tahun yang lalu mungkin beda dengan anak sekarang, atau ketika kita belajar zaman dulu dengan sekarang itu berbeda, karena kodrat zaman dan kodrat alamnya itu berubah. Harus sesuaikan, mengajar itu harus sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, jadi pendidik di sini tujuannya itu untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, itu kan inti dari belajar itu mengubah ke arah yang lebih baik. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, kegiatan kebiasaan yang sudah kita laksanakan ya, dalam berbagai kegiatan. Nah, ini salah satunya kebiasaan dalam bidang keagamaan yang sudah kita lakukan sehari-hari, baik itu harian, mingguan, ataupun yang secara berkala ataupun tahunan lah. Salah satu kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari kalau bidang keagamaan, mulai dari tilawah Al-Quran pagi-pagi itu sudah menjadi kebiasaan. Kemudian ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu kebiasaan yang baik kita lakukan. Kemudian ada kegiatan literasi yang itu harus ada penguatan lagi.
Kemudian ada mingguan, seminggu sekali. Kalau dalam keagamaan ada kegiatan sholat duha berjamaah, kegiatan duha bersama, gitu ya. Ataupun harian juga kita melaksanakan sholat duha berjamaah. Nah itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang mengarah kepada sini itu supaya mempunyai sikap disiplin. Sholat mendidik anak disiplin, gitu kan? Kemudian kalau upacara pun sama, mendidik siswa untuk disiplin. Banyak cara yang sudah kita lakukan membentuk karakter siswa supaya mempunyai sifat atau sikap disiplin. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ibu punya tujuan kan? Pasti semua juga punya tujuan hidup ya. Ya. Tujuan ini pasti hendaknya kita ingin capai, ingin kita wujudkan. Dan kita harus mengesampingkan dalam artian tidak membeda-bedakan suku bangsa, agama, bahasa atau latar belakang yang lainnya. Ya, jadi sama kita mempunyai posisi dan porsi yang sama. Kemudian ada nilai kebajikan universal yang mana oleh pemerintah ya, dalam hal ini oleh Kemendikbudristek diusung tentang profil pelajar Pancasila. Walaupun poin-poin ini sudah kita laksanakan, bahkan dari dulu juga sudah ada. Beriman, bertakwa dalam Maha Esa, dan orang mulia, mandiri, berdaya kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif itu sudah kita laksanakan dan sudah kita mengetahui, dan sekarang diperkuat lagi dengan adanya profil pelajar Pancasila. Dan kemudian di sekolah kita juga sudah ada kegiatan P5 gitu kan. Nah itu salah satu nilai gitu ya yang bisa kita terapkan kepada siswa melalui kegiatan P5 itu sendiri. Nah itu kemudian duanya ada sikap murid, toleransi, rasa hormat, toleransi. Kalau misalkan toleransi itu bukan hanya dengan punya beda keyakinan gitu kan. Toleransi kita menghargai pendapat orang gitu kan. Kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya dan juga komitmen. Nah itu salah satu nilai kebajikan yang tentunya harus kita tanamkan kepada anak didik kita semua. Nah ini masih sama, intinya nilai yang harus dimiliki dan ditanamkan oleh kepada seluruh siswa: kemandirian, menjawab, jujur, hormat dan sebagainya. Baik, lanjut. Nah ini juga sama, nilai kebajikan, ada empati, seperti yang tadi, rasa hormat, suara hati, kebaikan, kontrol diri, toleransi, keadilan. Nah itu nilai yang sudah biasa kita lakukan di sekolah kita ini. Nah sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan juga restitusi. Nah, setiap manusia itu kan unik ya, punya perilaku yang berbeda-beda. Dan kemudian kita juga punya motivasi yang berbeda. Yang pertama, motivasi perilaku manusia salah satunya itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh seperti ini, Ibu, Bapak sekalian. Kenapa kita masuk ataupun datang ke sekolah datangnya tepat waktu? Kenapa? Terus ada lagi? Karena berarti takut sama atasan. Nah, itu kan bisa saja terjadi. Kenapa motivasinya dia ingin datangnya tepat waktu? Mungkin saja dia ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, takut dibully sama teman sejawat, isin, ya malu kalau kesiangan. Bisa saja motivasi seperti itu. Saya datang tepat waktu ke sekolah karena ya ketidaknyamanan. Kalau kenapa? Atau hukuman? Boleh saja ada sanksi misalkan gitu. Nah, pilih aku dipanggil sama atas. Kemudian kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Kita melakukan sesuatu kadang-kadang punya motivasi. Kenapa melakukan itu? Saya ingin mendapatkan imbalan, saya ingin mendapatkan penghargaan. Kenapa datangnya tepat waktu? Saya supaya misalkan ingin ada itu dari atasan. Bisa saja seperti itu. Ataupun siswa juga sama. Kenapa dia mau tampil ke depan, tampil presentasi ke depan? Itu boleh saja. Motivasinya adalah ingin mendapatkan reward dari guru, nilai misalkan gitu kan. Pasti itu motivasi yang ada. Jadi kan terutama kepada siswa. Siswa pun sama. Kenapa dia kerjain tugas? Jadi takut dihukum kalau tidak mengerjakan. Dan yang ketiga, motivasi perilaku manusia itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, tentunya kan kita mempunyai ya cita-cita. Bagaimana caranya supaya cita-cita kita itu terwujud? Nah, berarti harus caranya apa? Yang melakukan apa yang menjadi capaiannya, dan juga menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi menghargai terhadap diri sendiri, melakukan sesuatu itu bukan karena orang lain, justru menghargai diri sendiri. Kalau seorang pelajar, dia berposisi bahwa kita adalah seorang pelajar. Kalau kita seorang pendidik, kita adalah seorang pendidik, seorang guru, digugu dan ditiru kalau secara bahasa itunya ya. Nah itu 3 motivasi perilaku manusia yang ada dalam buku Restructuring School Discipline lah ya, Structuring gitu ya. Itu ada di bukunya, menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah kemudian di sekolah ataupun di kelas kita pasti ya kepada anak didik kita kadang menghukum dengan berbagai macam jenisnya. Kemudian ada konsekuensinya, kemudian ya sudah ada restitusi. Kalau hukuman itu Bu, ada sesuatu yang menyakitkan. Coba begini misalkan, siswa berlari-lari di lapangan sebanyak 3 putaran karena dia kesiangan. Itu hukuman atau bukan Bu? Hukuman. Disuruh push up sama juga ya. Nah itu kadang-kadang hukuman itu bersifatnya menyakitkan kepada siswa. Kadang-kadang kalau misalkan hukuman itu efeknya bisa bagus, bisa tidak. Tergantung bagaimana kita melakukan pendekatannya, dan tergantung juga siswa sebagai mempunyai karakternya begitu ya. Kadang-kadang hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Bisa saja terjadi seperti ini. Ketika saya di sekolah, pernah saya dirajia oleh si A, oleh guru A, oleh B, sampai saya rambutnya cakar-cakar. Itu mungkin akan teringat oleh siswa sampai kapanpun itu sebelum itu. Karena itu sifatnya hukuman. Kadang bisa seperti itu. Tetapi hukuman juga bisa korban mendapatkan keadilan. Karena dihukum, korban merasa mereka itu ya adil, mendapatkan keadilan. Ya, selanjutnya ke bawahnya. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk guru atau untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Itu konsekuensinya. Karena kamu misalkannya tidak mengerjakan PR, silakan kamu nulis 2 lembar misalkan. Itu konsekuensinya. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid anak-anak dan jangka waktu panjang. Dalam artian ketika kita memvonis seorang siswa, ya tidak serta-merta langsung dihukum. Seperti kalau anak kita suka kesianan, jangan langsung kita memvonisnya. Nah kemudian siswa pun, anak-anak pun kadang senang ketika ada penghargaan. Walaupun kadang-kadang penghargaan juga ada negatifnya. Kenapa ada negatifnya? Bisa saja ketika ada penghargaan, siswa-siswa di kelas bisa jadi bersaing. Bersaing saja adalah bersaing tidak sehat, karena dia punya penghargaan. Atau juga bisa jadi menjadi motivasi. Nah itu kalau seorang mendapatkan
prestasi ataupun hal-hal yang positif, kita biasanya memberikan reward atau penghargaan kepada siswa. Nah, Ibu, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua manusia tentunya mempunyai kebutuhannya masing-masing. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia, di antaranya bertahan hidup. Nah, kita di sini pasti membutuhkan yang pertama bertahan hidup. Di antaranya kita butuh makanan, butuh pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah, itu. Kemudian kita juga ataupun siswa juga mempunyai membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama dan menjadi kebagian dalam kelompok. Artinya seperti ini, Bu. Ini bukan hanya mungkin untuk anak didik, ini di acuannya kan, didikannya kan ke murid ini sebenarnya, dan juga kita sama. Misalkan ketika siswa kesianan, contohnya Ibu ya, kesianan, kita kan harus ada pendekatan ke siswa. Kenapa kamu kesianan? Yang itu yang mana yang ada di anak boleh jadi tempat tinggalnya jauh, keamanan misalkan lagi tidak baik-baik saja ataupun dia lagi sakit, dia kesiangan sekolah atau dia tidak masuk. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya gini, Bu, kadang-kadang kalau kita menemukan di kelas, kasus di kelas, si A itu di kelasnya itu belajarnya cuek sama kita, tidak memperhatikan, bahkan PR dikerjakan. Kita harus tahu apa kebutuhan dasar yang mereka tidak penuhi sampai melakukan pelanggaran. Boleh jadi dia adalah kasih sayang dan rasa diterima. Maksudnya dia orang tuanya kasih sayang, tidak dipedulikan. Nah, itu boleh jadi seperti itu. Ada faktor yang membuat anak seperti itu. Di antaranya kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kurang kasih sayang gitu kan. Orang tuanya meninggal, orang tuanya berpisah dan sebagainya gitu. Kemudian penguasaan. Nah, kita juga butuh dengan penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin berprestasi dan didengar. Orang yang mempunyai prestasi ya pasti dia mempunyai kepedean, percaya diri gitu ya ketika kita mempunyai prestasi. Dan itu merupakan salah satu kebutuhan dalam bidang penguasaan. Seorang lihai pandai bicara bahasa Inggris itu masih di situ dan lain sebagainya. Kemudian kebebasan. Poinnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Contoh seperti ini misalnya. Dia di sekolah itu melakukan pelanggaran. Pelanggaran misalkan ya katakanlah di sekolah harus menyuruh untuk pakai kaos kaki warna putih apa hitam, Bu? Hitam. Ini malah warna merah. Apa kebutuhan dasar yang mereka inginkan? Kebebasan. Ingin mencoba hal yang baru. Ada biasa kalau pakai yang putih hitam, coba kalau pakai yang merah. Nah, seperti itu. Itu adalah kebebasan yang diekspresikan melalui cara berpakaian. Kemudian kebutuhan manusia itu adalah tentang kesenangan. Orang lain memperhatikan kita ketika belajar, serius, antusias. Ini malah bermain. Oh, mungkin dia di rumahnya tidak terpenuhi. Jangan bermain, dikekang oleh orang tuanya, di sekolah nggak main aja. Ini seperti itu. Karena ada kebutuhan dasarnya yang terenggut. Boleh seperti itu. Ya, kemudian humor, sebuah kesenangan yang kita ungkapkan. Makanya harus banyak tersenyum gitu ya. Nah, dan tertawa juga merupakan ekspresi dari kesenangan itu sendiri. Nah, itu Bapak-Ibu sekalian, kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan dan juga poin ini yang menjadi sebuah kebutuhan kita semuanya. Nah, kemudian kita sebagai seorang guru dalam menghadapi siswa,
ada posisi kontrol guru yang harus kita pegang, yang harus kita pilih, yang harus kita laksanakan. Ya, ada berapa? Ada 5. Pertama, posisi kita itu kadang-kadang kita sebagai penghukum, kadang kita sebagai pembuat merasa bersalah, kadang posisi kita sebagai teman, kadang kita sebagai pemantau dan manajer. Lantas apa yang harus kita lakukan? Posisi mana yang harus kita lakukan? Ini kita lihat penerapannya. Contoh diantaranya kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, itu kan biasa kan, suka dipisahin dengan teman lain seperti itu kan. Nah, kalau posisi kita sebagai penghukum, apa yang akan kita laksanakan, akan dilakukan kepada tersebut? Hormat pada bendera selama sejam, disuruh hormat. Berarti posisi kita adalah sebagai penghukum. Yang selanjutnya, kalau misalnya ibu mungkin ya, ibu yang suka hukumnya. Nah, berapa kali ibu harus beritahu kamu susahnya mengecewakan ibu. Nah, berarti ibu tersebut, guru tersebut adalah sedang di posisi pembuat merasa bersalah. Jadi anak kecil merasa bersalah. Saya kecewa dengan kamu. Nah, gitu. Berarti siswa itu membuat dia merasa bersalah karena kita kalimatnya seperti itu. Kemudian, nah ada lagi seperti ini. Kasusnya yang sama, pas yang sama. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai boros baterai lagi. Yang sampai minggu depan, apalagi itu? Mulai lagi. Minggu depan harus pakai atribut lengkap. Posisi ini kita sebagai teman. Karena kita, oh berarti kita itu suka di mana posisinya gitu kan. Kemudian ada posisi seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Selalu pacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah itu posisinya adalah sebagai pemantau, itu aku pemantau saja. Kita yang mana Bu biasanya? Ya teman, ya pemantau ya. Nah, sering yang mana gitu kita kan? Nah, kita yang jawabnya yang tahu adalah kita. Kalau misalkan gini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahan? Ini adalah pertanyaan yang bijak. Ya, sebagai posisi manajer gitu ya Bu. Iya, makanya kan tergantung kasusnya juga kan. Makanya pasti yang 5 ini kita pernah merasakan itu. Nah, makanya kalau misalkan tadi kasusnya, apakah kamu tahu kesalahan? Iya, apa? Ya, tidak kali itu. Terus kira-kira bagaimana kamu memberi kesalahan? Insya Allah minggu depan saya tidak akan ulangi lagi. Itu kan manajer, itu yang manage gitu ya. Mengelola gimana? Gak langsung acara langsung hormat bendera setuju. Yang membekas kepada anak apa? Dirinya takut. Nah seperti itu. Tapi ya itu kan kembali kepada kasusnya itu sendiri. Tapi kita seorang pendidik tentunya ada trik-trik ya. Trik-trik situ terhadap dalam menangani kasus anak. Nah ini Bu. Posisi kontrol karakteristik. Kalau kita seorang penghukum maka fokus pada hukuman, menciptakan rasa takut nantinya dan menekankan otoritas guru. Saya ini kan sebagai apa nih? Ya, otoritas akan keluar. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, membuat siswa merasa bersalah atas kesalahan mereka dan menghambat motivasi belajar. Kan tawon ya. Dan kembali kepada psikologi siswa itu masing-masing. Kemudian kalau kita memposisikan sebagai teman, terlalu akrab dengan siswa, akhirnya sulit menggunakan aturan karena dekat seperti dengan teman dan kehilangan otoritas. Kalau kita memposisikan sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau, terfokus pada pengawasan, awasi aja gitu ya. Kamu tahu ya, awasi aja terus tanpa mau ikut ke lapangan gitu kan. Ya, seperti saya sendiri suka memantau dengan memantau gitu ya.
Itu hanya fokus memantau, melakukan pengawasan. Jadi kurang berikan bimbingan dan dukungan, hanya mengawasi karena berikan dukungan. Nah, kalau posisi manajer adalah membimbing dan memberikan siswa, juga menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Tuh, gitu ya Bu. Masya Allah, seperti itu. Nah, sekarang keyakinan kelas Bu. Keyakinan kelas kalau di kita biasanya istilahnya apa Bu? Kesepakatan kelas, ada juga peraturan kelas. Mengapa istilahnya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Disepakati oleh seluruh siswa yang ada di kelas itu. Terus yang lain lagi kenapa istilahnya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada? Peraturan undang-undangnya. Siswa. Ya, siap. Makasih. Kan yang paling liar bagi kita itu adalah kesepakatan kelas, gitu kan? Contohnya seperti ini Bu. Kenapa seseorang kalau mengendarai motor harus pakai helm? Alasannya apa Bu? Sesuai aturan keselamatan. Betul? Itu keselamatan. Berarti ketika tidak pakai helm, was-was, takut, ya, kecelakaan, yang tidak nyaman. Terus kemudian ketika siswa buang sampah ya Bu, suka buang sampah sembarangan, gitu kan? Nanti akibatnya akan apa Bu? Mencegah apa itu? Pencemaran, gitu ya. Yakin kalau punya sampah seperti itu? Nah, makanya dibuatnya itu bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas, supaya apa yang mereka lakukan itu berdasarkan apa yang mereka yakini, dan keluarnya bukan ekstrinsik tapi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Makanya keyakinan kelas. Mohon maaf kalau di CGP namanya keyakinan kelas, walaupun sama saja itu ya, tapi istilahnya berbeda. Tapi nilainya adalah bahwa keyakinan tersebut munculnya dari diri sendiri, sadar, bukan hanya diatur oleh wali kelasnya atau sekolahnya. Justru mereka sadar bahwa buang sampah itu akan seperti ini. Itu misalkan kalau dalam kebersihan. Kalau tadi keselamatan, kalau pakai helm akan gimana? Itu keyakinan hati. Kalau sudah ada keyakinan, nanti kan bisa dijadikan sebuah ragu-ragu buat mereka. Tidak akan melanggar, karena yakin kalau melanggar akan seperti apa. Jadi keyakinan yang muncul, bukan hanya semata peraturan saja gitu. Nah, kemudian pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana caranya itu? Bersifat abstrak. Abstrak itu tidak kelihatan. Dan berupa pernyataan universal yang umum, menyeluruh. Dibuat dalam pernyataan positif. Contohnya apa Bu? Pernyataan positif. Membuang sampah pada tempatnya. Apa lagi? Pernyataan positif. Yang ketiga itu kan yang keempat sedikit saja agar meningkat, jadi gak usah banyak-banyak. Buang sampah pada tempatnya, kemudian datang tepat waktu, itu kan keyakinan kelas. Apalagi Bu? Senyum salam sapa setiap hari misalkan gitu. Nah kemudian yang kalah pentingnya itu sesuai dengan kondisi kelas. Karena boleh jadi kelas ini mah cocok, berarti itu kelas itu. Makanya harus berdasarkan kondisi kelas dan juga sekolah sehingga mudah diterapkan. Kalau kita memaksakan dengan keyakinan yang kita pahami tanpa melihat kondisi kelas sekolah, ya tidak bisa berjalan dengan baik.
Jadi boleh jadi kesepakatan kelas 7A misalkan dengan 7B itu boleh saja berbeda. Kesepakatannya atau keyakinannya pun berbeda. Ketika membuat keyakinan kelas, itu dibuat oleh siapa? Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dilibatkan semuanya, siswa. Di antaranya mereka menulis apa yang mereka inginkan. Yang ditulis semuanya buat pakai kertas kecil, boleh gitu ya. Dan nanti kita kelompokkan, dibuat pernyataan positif. Misalkan ketika anak membuatnya gini dulu. Kalau di CGP itu membuat keyakinan kelas dengan membuat kalimat negatif dulu. Membuang sampah sembarangan. Itu dulu dikelompokkan dulu yang negatif. Nah, baru nanti menjadi kalimat yang positif. Kalau tadi membuang sampah sembarangan berarti seperti apa? Jadi membuang sampah pada tempatnya gitu. Atau misalkan datang ke sekolah kesiaran, jadi datang ke sekolah tepat waktu. Itu salah satu cara membuat keyakinan. Saya yakin Bapak Ibu semua, Bapak Ibu semuanya sudah mendengarkan hari ini. Ini mengingatkan dan mengingatkan saja buat kita semuanya bahwa keyakinan itu kelas itu penting kita laksanakan untuk membentuk karakter siswa kita di kelas masing-masing. Nah, contoh seperti ini boleh keyakinan kelas itu nggak usah panjang-panjang ya, budaya kayak 5S gitu ya. Kemudian menjaga kebersihan pikiran kelas, pakai protokol kesehatannya kalau dalam musim pandemi kan seperti itu. Jadi kata-kata yang mudah diingat, peduli sesama, menjaga solidaritas. Nah, itu salah satu contoh keyakinan kelas. Ini terakhir Bu, materinya adalah tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kembali kepada permasalahan atau kasus siswa ya. Dan tadi hubungannya dengan posisi kontrol kita yang 5 itu, kadang sebagai penghukum gitu kan, ada yang sebagai pemantau tadi, kemudian ada yang manajer gitu ya. Bagaimana kita ketika menghadapi siswa yang bermasalah? Kalau kita kan sudah ada BK, tapi bukan berarti kita seorang guru juga tidak bisa menangani. Justru semua guru harus bisa menangani terhadap kasus yang terjadi dengan siswa, terutama ketika dalam proses pembelajaran seperti itu. Menggunakan segitiga restitusi. Di antaranya itu dengan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah itu. Jadi dalam segitiga restitusi ini seperti ini. Kasusnya seperti ini ketika siswa di kelas malah tiduran, ngantuk kan. Kita menjelaskan, siswanya malah tiduran, gibra. Bagaimana sikap kita seharusnya? Langsung hukum dia atau bagaimana? Biasanya Bu kalau anak seperti itu gimana? Kalau di kelas mati dulu suruh cuci muka. Itu solusi ampuh, sudah cuci muka. Ditemenin tidur. Malah ikut tidur dengan siswanya. Jadi kita menstabilkan identitas gitu kan. Ujung-ujung kalau saya ke anak, kalau anak yang lagi tiduran, ya nanti kita saya panggil anak tersebut. Ya walaupun di mana yang manggilnya gampang ya. Jadi jangan nggak memfonis ke situ gitu ya. Jangan ditembak tempat gitu. Kita tanyakan, ya gitu ya. Kenapa kamu belajarnya kok gitu? Tanya dulu anak itu. Oh ya Pak, saya tidur itu karena tidurnya terlalu malam. Kenapa kamu tidur sampai larut malam? Main game.
atau saya membantu orang tua boleh jadi kan. Makanya kerjaan ujung-ujung memponis anak boleh jadi ada alasan kuat kenapa dia bisa ketiduran di tempat tidur di dalam. Nah, itu jelas harus dilakukan. Terus ada bagasi kebutuhan. Kemudian kita tanya juga kalau tiduran di kelas itu boleh tidak? Kemudian kan menurut keyakinan kelas kita kan tidak boleh tiduran di dalam kelas. Ini bang segitiga siku. Akhirnya apa yang terjadi ketika sudah semuanya dijalani tahapan-tahapan ini, nanti akan sisanya kan berubah ke arah yang positif. Tapi kalau ketika kita langsung ceger anak ditolong di situ, ya, tentunya hasilnya pun akan lain. Nah, itu salah satu cara bagaimana kita menangani kasus ataupun permasalahan siswa ya di sekolah dengan adanya segitiga restitusi. Itu singkat saja ya Ibu mengenai bagaimana kita menangani siswa apapun itu masalahnya, gunakanlah dengan segitiga restitusi. Di proses dialog yang mulai dulu, proses dialog diajak dialog dulu gitu ya, agar dapat menghasilkan diri yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah itu ya, dari apa yang telah dipaparkan Bapak Ibu semuanya, mungkin ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan terkait kegiatan diseminasi atau penyebaran nilai budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya, terima kasih kepada Bapak Ridwan selaku pemateri pada diseminasi kami. Sebelumnya Ibu Bapak masih pada semangat. Semangat ya, harus tetap semangat. Semangat walaupun nah, bagaimana tadi pemaparan materinya? Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, sebelum ke pertanyaan, saya akan menyimpulkan terlebih dahulu yang materi tadi Bang, dari pemateri. Yang pertama ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Terus yang tadi ada kebutuhan. Nah, kebutuhan bertahan, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya ada kebebasan, ada kesenangan, dan ada penguasaan. Nah, selanjutnya ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh setiap guru. Yang pertama ada sebagai penghukum, ada pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, yang terakhir ada tadi segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi ini kita sebagai guru harus istilahnya harus tahu latar belakang anak, di mana kita harus menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Itu intisari dari diseminasi yang budaya positif yang sekarang kita jalankan. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Boleh? Iya. Dari Ibu Susi, dari Pak Eko, juga dari siapa lagi? 3 dari Ibu Yanti. Ini Bapak mau ditampung terlebih dahulu atau mau langsung dijawab? Satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima
terima kasih kepada moderator Pak Aris yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengutarakan rasa penasaran saya terhadap materi yang subhanallah sangat indah sekali yang sudah diserahkan oleh Pak Ridwan Fatoni tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sesungguhnya untuk zaman-zaman sekarang ini betul-betul sangat dibutuhkan untuk diri kita pribadi dan umumnya mungkin karena kita terbaca sebagai pendidik berarti untuk siswa-siswi kita. Nah, yang intinya ya, yang untuk yang sekarang itu kita sangat tertantang sekali untuk menyadarkan akan diri kita sendiri ataupun peserta didik utamanya ke arah beradabnya, ke arah karakternya. Nah, ini mungkin salah satu upaya untuk meningkatkan atau membangun adab dari peserta didik itu yaitu budaya positif. Nah, yang menjadi penasaran dan pertanyaan dari saya mungkin ada sedikit masukan atau banyak juga alhamdulillah masukan dari Pak Tony. Ini apa yang harus kita lakukan untuk menyadarkan peserta didik supaya terus terbangun budaya positifnya. Itu saja barangkali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridwan mau langsung dijawab? Oke, boleh. Soalnya luar biasa, susah banget soalnya. Kita kasih tepuk hebat dulu ya, Pak Aris. Boleh. Buat pertanyaan dari Bu Susi. Silakan tepuk hebat, 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 hebat. Ulang lagi buat semangat. Tepuk hebat, 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 hebat. Terima kasih untuk hebat semuanya ya, yang sudah memberikan pertanyaan dan masih setia membersamai kegiatan pertanyaan yang bagus tadi terkait penerapan budaya positif, karena yang namanya juga anak ya Bu, meskipun kita terus bangun, terus kita tanamkan tentang budaya positif, pastilah namanya juga anak ada pasang surutnya dan sebagainya. Yang pertama yang saya sampaikan, apa yang disampaikan dari Bu Susi, bagaimana cara supaya siswa itu tetap sadar gitu ya dengan dan bisa melakukan budaya positif itu. Selain pertama mengenai pembiasaan yang secara utuh dan menyeluruh kemudian secara berkelanjutan, itu yang pertama. Karena ketika pembiasaan yang terus menerus, tentunya siswa itu akan menjadi yang motivasi diri sendiri dan juga menjadi karakter kalau pembiasaan dilakukan secara terus menerus. Contoh sederhana, ya anak itu sudah terbiasa dengan 5S gitu ya Pak, salam saja aja dulu. Kalau sudah terbiasa dibangun dari kecil, dimanapun mereka belajar terus berkembang seperti itu, dapat menjadi karakter dan menjadi budaya positif. Terus menerus dan senyum dan lainnya sama lah seperti itu. Nah kemudian adanya kerjasama dari berbagai pihak terkait, selain sosialisasi juga penguatan dan juga dari pengawasan itu sendiri. Contohnya budaya positif itu di kita apa ya? Ya sholat duha lah gitu ya, itu budaya positif. Itu sangat bagus sekali, literasi sangat bagus sekali, programnya bagus. Dan sekarang tinggal bagaimana caranya supaya budaya positif itu ya semakin bagus lagi. Ya dengan adanya ya tadi itu sosialisasi, kemudian pengawasan dan kerjasama dari berbagai pihak terkait. Kalau misalkan namanya juga siswa, tadi juga ada motivasi di siswa. Kenapa dia mau sholat duha? Kenapa dia membaca? Karena ada motivasi dari diri. Apakah dia karena takut dihukum, gitu kan? Apakah dia ingin ya hidupnya lebih baik dengan mewujudkan cita-citanya itu berdasarkan dari diri sendiri, atau dengan penghargaan? Ya, setidaknya ketika sudah dibangun seperti itu,
Nah, siswa akan terbiasa. Kalau kita terus-terusan memberikan bimbingan kepada mereka. Mungkin itu Bu Susi. Semoga jawabannya tidak puas karena saya sangat memuas. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu? Sudah terjawab? Iya. Untuk selanjutnya Pak RK kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator Pak Adis yang telah memberikan waktunya. Dari hasil pemaparan Pak Ridwan tadi, ada yang ingin saya tanyakan, itu kenapa budaya positif itu penting diterapkan di sekolah kita? Apakah itu sudah masuk ke visi misi sekolah kita di SMP Ciawi? Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk menjawab. Terima kasih Pak Eta, saya ingin menjawab tadi terkait apakah budaya positif itu penting gitu ya? Penting untuk dilaksanakan gitu, karena apakah sesuai dengan visi sekolah kita ya? Berangkat dari awal bahwa sekolah kita alhamdulillah sudah melaksanakan hal-hal seperti ini, tinggal penguatannya saja. Nah, kenapa budaya positif penting? Gitu. Ya tentunya ketika kita berbicara masalah kualitas peserta didik, itu tak lepas dari namanya kebiasaan-kebiasaan baik atau budaya-budaya positif. Ya, jadi apakah penting? Ya sangat penting sekali, karena dengan adanya budaya positif tersebut kita dapat melahirkan karakter peserta didik yang seperti kita canangkan dari sisi sekolah. Di antaranya itu tentang akhlak mulia, akhlakul karimah. Kegiatan misalkan seperti 5S itu kan jadi karakter bagi siswa terutama sesuai dengan profil belajar Pancasila. Kita sholat duha, sholat zuhur, ada beriman, bertakwa dan sebagainya. Kemudian ada kegiatan ekskul dan itu sama masuk ke profil belajar Pancasila. Artinya budaya positif itu sangat penting dilaksanakan oleh kita, siswa dan guru, ya karena supaya tujuan kita untuk mengantarkan anak kita menjadi anak yang beriman, bertakwa, yang cerdas, mandiri, unggul bisa terlaksana. Nah itu, dan kemudian akan berjalan kegiatan ini ketika pihak semua pihak bersambut lah. Pihak orang tua, pihak guru itu harus matching satu sama lain. Nah, itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Sudah atau satu lagi? Sudah, terima kasih. Sudah, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mau sekali lagi Pak? Bu Yanti boleh? Boleh satu lagi? Boleh, Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ali selaku moderator yang sudah memberikan kesempatan satu lagi pertanyaan untuk Pak Ridwan selaku pemaparan materi. Materi ini sangat menginspirasi sekali khususnya untuk saya dalam kegiatan belajar mengajar di kelas ya. Beberapa infonya belum pernah saya temui dan alhamdulillah didapat hari ini dari Pak Ridwan. Tapi ada pertanyaan tadi meneruskan sebenarnya sudah beberapa terjawab karena berhubungan dengan pertanyaan dari Pak Eta. Tadi tantangannya cuma dari keluarga siswa tapi apakah ada tantangan yang lain yang dihadapi ketika penerapan budaya positif ini Pak, baik itu dari lingkungan sekolah misalnya tantangannya atau
di luar lingkungan sekolah di aspek-aspek yang lain. Nah, biar bisa prepare di depan nanti saya kalau mau menjalankan program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yanti. Selanjutnya, maka silakan Bapak. Terima kasih Bu Yanti. Saya ingin menjawab apa yang telah Ibu sampaikan terkait tantangan dalam pelaksanaan leadership. Tentunya sesuatu hal yang baik, tentunya juga banyak tantangan yang harus dan pasti ada ya. Nah, tadi sudah sampaikan juga bahwa kegiatan Golden Positif itu bisa terlaksana ketika ada kerjasama dari berbagai pihak yang terkait, terutama pihak sekolah itu sendiri. Mungkin salah satu tantangan di sekolah itu ya, ketika kita melakukan suatu program ya Golden Positif, apa itu contohnya? Kadang-kadang tidak semua rekan itu beriringan dengan kita. Kadang kita berlainan dengan mereka. Itu kan menjadi sebuah tantangan buat kita. Contoh sederhana ya, kita mau menerapkan disiplin upacara bendera ataupun harus ikut upacara bendera. Kadang kita sendiri banyak teman yang tidak ikut upacara dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu tantangannya itu bisa dari diri kita sendiri, dari guru sendiri, bukan hanya dari pihak luar saja. Ya, terutama itu dalam tantangan kita menerapkan budaya positif. Nah, kemudian tentunya gak kalah pentingnya itu dari pihak luar seperti yang sampaikan, pihak orang tua seperti itu. Contoh, kita mau melaksanakan program budaya positif itu supaya anak terbentuk karakternya rajin sholat tepat waktu. Tapi pernah saya temui dan saya tanyakan kepada anak didik ketika di kelas, masih banyak siswa yang tidak mengerjakan sholat subuh dengan berbagai alasan. Nah, salah satu salah satu hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru kan kita membimbing, mengarahkan, memberikan arahan, penguatan. Tapi ketika di dalam keluarganya tidak bersambung, tidak matching dengan kita, tentunya budaya positif itu tidak akan berjalan. Artinya kegiatan budaya positif ini harus dilaksanakan seutuh dan menyeluruh oleh berbagai aspek. Makanya tantangan itu bisa dari dalam diri sekolah, dari kita pihak sekolah, juga bisa dari pihak luar, bisa keluarga, bisa masyarakat ataupun lingkungan tempat mereka bergaul dan bersama. Terima kasih Bu Yanti. Mudah-mudahan tidak puas ya. Sudah terjawab Ibu? Bagaimana? Sudah atau ada yang ingin menambahkan? Sambil berjalan saja. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara diseminasi hari ini. Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi ilmu dan pengalaman, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan aktif. Ada terlebih dahulu. Semoga informasi dan pengetahuan yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan diterapkan dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Kami juga berharap dalam diseminasi ini menjadi pemicu semangat untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi di bidang kita masing-masing. Kami mengajak Ibu Bapak terus mengikuti kegiatan serupa di masa mendatang dan jangan ragu untuk memberikan masukan guna perbaikan acara ini di lain waktu. Akhir kata, terima kasih atas perhatian dan kehadiran Ibu Bapak Saudara, Ibu Bapak Guru sekalian. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.